Oke, gue lagi di studionya Boris. Awalnya sih beberapa hari lalu tuh Boris DM gue di Instagram. Betul. Bib, main ke studio dong, bikin konten kita. Nah, itu kan gue dapat setelah gue masang video Boris sama Onat. Terus gue, Iya. wah, ini orang serius kayaknya gitu. Ketika dikit lagi Pak, katanya. Kata Onat, dikit lagi kena kita Pak. Iya. Terus kenapa tiba-tiba ngomongin gue ya? Serius kayaknya dia. Ya karena di podcast itu tuh aku sama Ornat kan ngobrol, terus ada cerita tentang Habib, Iya. gitu. Ketika potongan itu naik di TikTok, kan ada saya tuh di tengah-tengahnya, Iya. dan orang mulai menelaah, Boris kok masya Allahnya lekoh banget. Iya, tapi itu apa? Kayak lu, masya Allah, terus jumlah juz dalam Al-Quran ngerti. Lu dari mana tuh? Itu tuh Bib, jadi gini, aku kecil itu lahir di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung, oke. Jadi depan rumahku itu lapangan, di depannya itu lagi ada masjid. Masjid Al-Ikhlas namanya. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas di Jalan Taman Saturnus nih kalau ada. Iya. Ya, nah. Jadi memang tiap hari mendengar kumandang azan, orang tahlilan, orang-orang salawatan gitu. Iya. Semua saya denger Iya. dari kecil, dari yang awalnya nggak tahu Al-Fatihah jadi sampai hafal. Sampai hafal. Karena tiap Jumat kan di depan rumah banget tuh. Iya. Suara dari toy kedengeran Iya. gitu. Jadi mau nggak mau kedenger hafal. Nonton TV kalau azan maghrib kan suka di seluruh Ada. channel TV ada dong. Ada. Sampai kalau kita tuh nandainnya kayak inna kada tunful mi'ad. Iya. Kayak Mas itu kan kita siang buta itu ini udah mau mulai lagi nih. Ah. Menandainya dengan begitu Iya. gitu. Gila, itu innaka la tuhliful mi'ad. Iya. Hafal loh. Maksudnya kalau hafal azan, hafal surat-surat pendek masih ya biasa lah itu. Iya. Ini sampai hal-hal detail seperti itu loh. Karena dari kecil disuguhkan dengan yang begitu. Nah, ini lu nggak diomongin orang atau diri lu sendiri atau tokoh agama yang lu berkiblat ke sana. Hati-hati gitu. Lu nggak pernah merasa khawatir nggak? Enggak sih. Nggak Khawatir pernah. bahwa jangan-jangan suatu hari gua mu'alaf nih. Nah. Jangan-jangan ini akan menjadi jalan buat gua akhirnya mu'alaf nih gitu. Dan akhirnya kan banyak yang orang itu memilih untuk berjarak dengan agama lain yang bukan agamanya karena khawatir dia ke-trigger. Oke. Nah, Veteran gua setuju berarti nih trigger. Oh, enggak, Indra Jegel, bukan. Marcel. Bukan. Sama Indra Jegel, Marcel sama Rigen. Enggak, maksudnya jadi dia khawatir tuh. Oke. Misalnya ya, jangan baca buku mereka. Oke. Jangan dengerin ceramah mereka, ntar lu keikut gitu. Oke. Kalau bahkan gue tuh sering dikritik sama sebagian orang. Kenapa sih bikin konten sama orang-orang yang berbeda agama? Iya. Nanti kan akhirnya orang dapat akses untuk mengetahui agama lain. Kata gue bagus dong. Karena minimal mereka akan kenal agama lain, tahu bahwa agama lain itu juga baik, sehingga toleransinya tumbuh. Betul. Dan kalau soal pindah agama, menurut gue, kalau lo yakin kepada satu agama, ya udah, maka informasi tentang agama lain justru akan membuat lo semakin yakin kepada agamanya, karena lo tahu lo memilih agama ini bukan karena nggak tahu agama itu, karena gue udah tahu agama lain dan gue memilih agama ini. Walaupun di kita Indonesia sering banyaknya memeluk agama karena keturunan ya. Benar. Iya. Nah karena itu Iya. menurut gue yaudah, kalau lo memeluk agama karena keturunan, ayo lo tebelin sekarang saatnya, karena agama itu pilihan bukan soal warisan gitu. Nah kalau lo iya warisan, lu ini nggak takut nggak? Atau ada Nggak orang ada sih. dari keluarga atau tokoh agama Dari lu? keluarga, dari gereja, dari tokoh agama, nggak ada sih yang pernah bilang, hati-hati, jangan terlalu sering ke sana, nanti kamu bilang nggak ada Iya, sih. nggak ada. Nggak ada. Kalau lu sendiri khawatir nggak? Khawatir enggak? Enggak. Ini belum pernah ada yang tahu sih. Ini ngobrol sama Habib aja ya. Saya sering banget lebih dengar salawatan. Salawatan. Sering banget. Oke. Yang paling sering apa?
misalnya? Bentar, kok jadi lupa judulnya? Yang ilahi itu sholawat Abu Nawas. ya itulah Al-Itiraf. ya, al-itiraf Iya, gitu al-itiraf. Iya. Iya. Itu ya sering dengar. iya. Tapi Anda kalau cuma tahu nadanya nggak dapat apa-apa. Nah kebetulan waktu itu kan lihat di YouTube yang nyanyi Valdinyong. Valdinyong, di situ ada bahasa Arabnya, di situ ada bahasa Indonesianya gitu. Jadi mau nggak mau, oh ini liriknya, Iya. oh ini artinya, Iya. dan tidak menjadi alergi gitu. Oh enak ya, sejuk juga ya. Gitu. Oh iya. Nah mungkin banyak orang yang melihat ini aku aja biasa aja gitu. Oke. Kenapa kalian harus jadi wow gitu? Jangan jadi antipati gitu. Iya. Jadi kan ketika nanti di jalan ada yang denger lagu ini, oh ini Al-Itiraf. Kan jadi Iya. tahu. Jadi tahu. Bukan jadi apa ini gitu. Iya. Ketika orang Jumatan dan masjidnya tidak mampu menampung jadi meluber ke jalan. Ya aku tahu itu lagi Jumatan. Iya. Ya aku lewat, oh ini nggak bisa nih tiap hari Jumat pasti ada yang Jumatan. Iya. Melebar ke jalan, aku cari jalan lain. Iya. Bukannya kalau aku nggak tahu ditutup tuh pengetahuan mengenai itu, ini apaan sih? Iya. Ngapain sih nih orang ini sampai di jalan-jalan segala gitu. Ya makanya kata Sinali itu orang itu akan cenderung minimal tidak suka bahkan membenci sesuatu yang tidak dia kenal. Ya contohnya kayak gini lah, kalau lu nggak kenal satu tempat, nggak pernah ke sana, terus dipersepsikan bahwa tempat itu horor, lu mungkin akan percaya. Ya. Karena lu nggak kenal. Nggak pernah ke sana. Nggak pernah ke sana gitu. Tapi kalau kayak gue nih, gue kan dari Bondowoso. Bondowoso tuh identik sama kota mistik. Betul. Lu kalau cari horor-horor biasanya Bondowoso. Bahkan KKN di Desa Penari itu kan di dekat Bondowoso. Sempat ada beberapa video yang memprediksi bahwa itu di Bondowoso lokasi. Tapi gue yang orang Bondowoso enggak gitu. Biasa aja tempat-tempat yang mereka sebut tuh tempat main gua. Nah, mungkin gara-gara itu juga maksudnya aku terhadap Islam fine-fine aja, baik-baik aja. Mungkin karena dari kecil emang kena berteman dengan orang Islam pada umumnya. Gitu. Ya bisa dibilang yang Kristen aku doang. Tapi temenan sama semua orang Islam. Dari kecil? Dari kecil gitu. Tetangga apa segala macam orang Islam. Kalau pertanyaannya, terus kenapa lu gak trigger sama Islam? Karena kan kalau dari kecil kan susah ya untuk nggak ke-trigger. Itu waktu aku kecil pernah tuh sempat ke-trigger ada di materi stand upku. Aku bilang kan kalau anak kecil tuh kayak nggak mau beda dengan yang lain. Gitu. Aku harus sama dengan yang lain. Bahkan dalam hobi. Iya. Aku tuh nggak suka main bola. Tapi aku sukanya badminton. Tapi akhirnya memilih futsal, bola dan lain sebagainya. Pada masa kecil karena ya mayoritas begitu. Masa aku nggak sama dengan mereka? Iya, kita kan kayak aneh sendiri. Introvert. Iya. Kayak ini nih aneh loh. Iya gitu. Beda sendiri gitu. Nah waktu SD itu kan SD negeri, istirahat lah siang-siang itu jam 3. Lihat anak-anak loh kok pada lari ke sana kemana? Oh ke masjid. Gitu ya udah deh. Aku nggak ada temen nih. Lama-lama kan dalam 1 tahun ajaran itu 365 hari adalah ngikut-ngikut gitu kan. Pada ngapain sih? Iya. Gitu. Oh pada sholat. Oh diperhatiin sholatnya begini. Coba gitu. Terus coba ya ngambil wudhu. Oh diajarin teman-teman. Kalau wudhu ini dulu, apa dulu, segala dulu, kuping, siku dan lain-lain gitu. Oh gitu. Sampai pada akhirnya melaksanakan sholat waktu itu. Dan akhirnya sampai batas mana akhirnya lo enggak, gue bukan mereka gitu, bukan bagian dari mereka. Dulu pernah sampai belajar ngaji Iqra 3. Ngaji Iqra 3 gitu. Di depan rumah. Iya. Kan itu ini rumah. Lo orang tua ngebolehin? Nggak tahu orang tua. Orang tua nggak tahu. Sampai tetangga-tetangga tuh bingung. Ini bukannya anaknya Bu Metin? Kristen. Iya. Kok dia ada ngaji? Iya. Kok dia ikut sholat maghrib sampai sholat isya gitu? Karena mau main-main dengan teman-teman tadi itu gitu. Dan lo tahu bahwa itu soal agama gitu saat umur itu? Iya tahu. Maksudnya bahwa ini serius gitu? Serius. Ini mengenai hal yang serius. Iya yang serius. Gitu. Hal yang serius gitu sampai apa? Mungkin
boleh kali ya pindah agama? Nah, gitu. sempet akhirnya ada pikiran itu. Ada pikiran itu, boleh nggak ya pindah agama? Dengan pikiran yang tidak serius, maksudnya Ya sekedar ketika untuk ya masih itu. SD lah Iya. gitu, dengan segala dampaknya belum dipertimbangkan Iya. secara matang.